Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, otak cerdas. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, biar kita belajarnya tambah semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Dilanjut tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menggali sekurang-kurangnya 3 informasi peristiwa yang terdapat pada teks siklus air tanah. 2. Melalui kegiatan menggali informasi, siswa dapat membuat kesimpulan urutan peristiwa yang terdapat pada teks siklus air tanah. 3. Melalui pengamatan video, siswa dapat mengemukakan urutan siklus air tanah. 4. Melalui penugasan sesuai LKPD, siswa dapat mengidentifikasi 3 faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. 5. Melalui percobaan, siswa dapat melakukan pengujian terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Coba kita perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar banjir. Gambar kedua adalah gambar kekeringan. Apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau? Apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau? Penyebab banjir adalah 1. Hutan gundul. 2. Berkurangnya daerah resapan air. 3. Membuang sampah sembarangan. 4. Curah hujan yang tinggi. Penyebab terjadinya kekeringan adalah 1. Kemarau panjang. 2. Global warming atau pemanasan global. 3. Minimnya daerah resapan air. 4. Kerusakan hidrologis. Bacalah teks bacaan siklus air tanah di bawah dan cobalah untuk menggali informasi peristiwa yang terdapat pada teks bacaan tersebut.
Urutan peristiwa yang terdapat pada teks siklus air tanah adalah: 1. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara, selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. 2. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. 3. Keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan dalam penyimpanan air. Air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah, air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer-akuifer pada cekungan air tanah. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 27 cekungan air tanah ini yang terdiri dari 8 cekungan air tanah lokal, 15 cekungan lintas kabupaten atau kota, dan 4 cekungan lintas provinsi. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah memakan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, air tanah di kota Bandung saat ini berasal dari daerah Bandung Utara ratusan tahun yang lalu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Selain lamanya waktu untuk diperbaharui, kondisi air tanah juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbaharui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya, demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini dan nanti. Caranya adalah melalui proses pengaturan penggunaan dan proses konservasi. Faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. 1. Faktor alam, yaitu kondisi tanah, kondisi iklim, dan kedalaman lapisan tanah. 2. Faktor manusia, yaitu penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian. Ayo kita mencoba. 1. Siapkan air, batu bata, bongkah-bongkahan batu,
dan 2 buah wadah, misalnya loyang. 2. Pada satu loyang letakkan batu bata, pada loyang lain letakkan bongkahan-bongkahan batu. 3. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm, diamkan selama lebih kurang 1 jam. 4. Setelah 1 jam, amati tinggi air pada setiap loyang. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Ada perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang. Apa yang terjadi pada air di loyang yang berisi batu bata? Pada loyang berisi batu bata, air berkurang. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu, tinggi air tetap. Apa yang dimaksud air tanah? Air tanah adalah air hujan yang mengalir dan meresap di bawah permukaan tanah. Apa yang dimaksud air permukaan? Air permukaan adalah air yang ada di permukaan air tanah dan tidak teresap ke dalam tanah. Dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana menunjukkan terbentuknya air permukaan? Loyang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dapat menyerap air, sedangkan loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan karena batu yang tidak dapat menyerap air. Kesimpulan hasil percobaannya adalah air tanah mudah diserap batu bata karena batu bata terbuat dari tanah di mana di dalam tanah terdapat pori-pori sehingga air dapat meresap. Sedangkan air yang berada di wadah berisi batu merupakan air permukaan di mana air tidak teresap karena batu merupakan benda yang kurang baik menyerap air. Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.